Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Nurhalija SPD, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 1 angkatan 1 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada agenda 3, yaitu sintesa dan personal branding. Adapun materi pada agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam pelayanan publik, dibutuhkan suatu kerjasama antara beberapa sektor. Di beberapa negara dikenal dengan istilah WOG atau Whole of Government. WOG adalah kerjasama antara beberapa instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dan dapat didekati dengan pendekatan WOG yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Setelah menganalisis manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, maka personal branding saya sebagai seorang ASN, yaitu saya harus menjadi ASN pintar. P. Profesional. Sebagai seorang ASN, saya harus bekerja secara profesional dan harus selalu mementingkan kepentingan lembaga. Sebagai seorang ASN di bidang pendidikan, yaitu sebagai pendidik, maka saya harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Di samping itu, saya harus mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. I. Integritas. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu berpegang teguh pada nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin,
dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. N. Non-diskriminan. Sebagai seorang pendidik, saya tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda bagi peserta didik, karena semua peserta didik berhak mendapatkan pelayanan yang sama. T. Transparan. Sebagai seorang pendidik, dalam memberikan nilai, saya harus bersifat transparan dan terbuka kepada peserta didik. A. Aksesibel. Sebagai seorang pendidik, saya harus siap kapan saja jika anak didik atau orang tua peserta didik membutuhkan saya. R. Responsif. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu membantu anak didik agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, serta dapat membantu peserta didik yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai sintesa dan personal branding. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.